Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan begal jalanan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dalini amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkami qatid tariq, di dalam hukum-hukum qatid tariq, pembegal jalan, atau pemutus jalan. Wasumia, dan dinamai apa qati bidzalika, dengan qatid tariq, limtina innasi, karena tercegah manusia, min sulukit tariq, dari melewati jalan, khaufan, karena takut, minhu, dari si qati, wahwa, adapun qati, muslimun, ialah seorang muslim, mukallafun, yang mukallaf, lahu, yang ialah baginya si qati, syaukatun, adapun kekuasaan. Jadi qati tariq ini adalah begal. Dinamai itu karena memang manusia tercegah dari melewati jalan, suatu jalan, karena takut dari si qati, dari begal tersebut. Dan si qati atau pembegal ini seorang muslim mukallaf, yang memang ia punya kekuasaan, seperti itu, punya kekuatan. Jadi begal ia harus punya kekuatan, baik kekuatan dari segi mungkin badannya yang kekar, atau kekuatan dari segi kejahatannya, kekejamannya, atau kebengisnya. Yang penting dia punya kekuatan saja. Kemudian fala yushtaratu, dan tidak disyaratkan fihi, di dalam qati', dzukuratun, apa laki-laki, wala adadun, dan juga berbilang, artinya lebih dari satu orang. Jadi tidak disyaratkan di dalam begal tersebut, pada begal tersebut laki-laki. Bisa juga begal tersebut perempuan, bisa juga. Wala adadun, dan tidak disyaratkan juga banyak. Jadi begal nggak harus banyak. Sendiri ketika dia punya kekuatan juga disebut begal. Fakharaja, maka terkecuali biqatit tariq, dengan pembegal jalan, al-mukhtalisu, siapa pencopet, alladzi, yaitu orang, ya yata'arradu, ta'arradu, yang mengganggu siapa, alladzi, li akhdil qafilah, untuk mengambil barang rombongan, wa ya'tamidu, dan bersandar atau mengandalkan siapa qati, dan mengandalkan siapa alladzi, maksudnya alladzi ini al-mukhtalis, pencopet, haroba, pada lari. Jadi terkecuali, mengecualikan dari qatid tariq ini al-mukhtalis. Mukhtalis ini pencopet, yang mana orang tersebut mengganggu untuk mengambil barang rombongan, seperti itu. Dan memang si mukhtalis ini hanya mengandalkan lari, bukan mengandalkan kekuatan, seperti itu. Jadi ya pencopet, namanya pencopet, ya dia tahu orang yang disasar, dia kemudian jambret, kemudian dia lari, itu. Jadi cara mengambil barang orang lain seperti itu. Kalau qatid tariq, dia nyata-nyata menunjukkan kekuatan, mengambil barang orang secara paksa, kalau tidak dibunuh dan sebagainya. Nah, ini namanya qatid tariq, qutta'ut tariq. Wa qutta'ut tariqi, dan adapun pembegal jalan, ala arba'ati aqsamin, atas 4 macam. Al-awalu, adapun yang pertama, madzkuratun, ialah disebutkan fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, in qatalu, jika membunuh siapa mereka, pembegal, amdan, dengan sengaja, udwanan, dengan aniaya atau dengan permusuhan, man, pada orang, yukafi'uhu, yang sepadan siapa mereka, hu, pada man, walam ya'khudu, dan tidak mengambil siapa mereka, pembegal, al-mala, pada harta, kutilu, maka dibunuh siapa mereka, pembegal, hatman, dengan pasti. Artinya yang pertama, jadi pembegal jalan itu ada 4 macam. Yang pertama ini disebutkan di dalam perkataan musannif. Apabila membunuh, nah keadaannya adalah apabila membunuh siapa pembegal tersebut dengan sengaja dan dengan aniaya, artinya dengan sebelumnya bisa jadi ada permusuhan, membunuh orang yukafi'uhu, yang sepadan siapa mereka, hu, pada man, artinya sepadan ini maksudnya, yang sepadan ini maksudnya adalah bukan anak dengan orang tua, atau bukan majikan dengan budaknya, seperti itu. Kemudian walam ya'khudhu, dan tidak mengambil siapa mereka pembegal, al-mala, pada harta,
kutilu maka dibunuh siapa mereka pembegal hatman dengan wajib. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah ketika mereka membunuh dengan sengaja dan secara zolim pada orang yang sepadan dan tidak mengambil harta orang tersebut. Nah, maka mereka pembegal ini adalah dibunuh. Orang-orang ini adalah dibunuh secara pasti, secara wajib. Nah, artinya bisa jadi di sini adalah yang berlaku hukum kisos. Karena dibunuh saja tanpa mengambil harta. Artinya adalah ada niat. Ada niat sengaja membunuh. Sehingga hukumannya adalah hukuman mati, yaitu di kisos. Seperti itu. Kemudian, wa in qatalu, jika membunuh siapa mereka khotoan dengan keliru, au shibaha amdin, atau serupa sengaja, auman, atau membunuh padanya orang, lam yukafi'uhu, yang tidak sepadan siapa mereka hu padaman, walam yaktulu, walam yuktalu, lam yuktalu, maka tidak dibunuh siapa mereka para pembegal itu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika mereka membunuh, tapi membunuhnya keliru, tidak sengaja, atau keliru lah. Nah, atau serupa sengaja. Sudah dijelaskan di bab apa jinayat sebenarnya ini. Atau serupa sengaja. Atau dia membunuh yang orang tidak sepadan, misalkan anak ke orang tua ke anak, atau majikan ke budaknya. Maka lam yuktalu, mereka itu tidak dibunuh atau tidak dikisos, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wasani, dan adapun yang kedua, mazkurun, ialah disebutkan fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, fa in qatalu. Nah, ini keadaan yang kedua. Fa in qatalu, jika membunuh siapa mereka para pembegal, wa akhadhu, dan mengambil siapa mereka para pembegal almala pada harta. Ai nisabas sariqati, maksudnya pada satu nisab pencurian. Artinya mereka mencuri itu atau mengambil barang itu, si pembegal ini mengambil barang orang lain lebih dari seperempat dinar. Fa'aksaro, maka ada lebih. Jadi seperempat dinar, bahkan lebih. Kutilu, maka dibunuh siapa mereka, wasulibu, dan disalib siapa mereka, ala khoshbatin, atas kayu, wanahwiha, dan selainnya kayu. Lakin tetapi ba'da goslihim, setelah memandikannya si pembegal, wa takfinihim, dan mengafaninya si pembegal, wa sholati alaihim, dan mensolatinya alaihim, atasnya si pembegal, atasnya si kutoid torik, seperti itu. Keadaan yang kedua adalah telah disebutkan oleh perkataan musannif bahwa mereka itu membunuh. Mereka itu juga selain membunuh mengambil harta. Yang awal kan membunuh saja, tidak mengambil harta. Ini setelah dibunuh, diambil hartanya. Dan diambil sampai nisab pencurian. Lebih dari seperempat dinar, bahkan banyak lebih. Nah, apa yang harus dihukum untuk mereka? Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Kutilu, maka mereka juga dibunuh. Wasulibu, dan disalib atas kayu. Dan selainnya kayu, yang penting bisa menopang, bisa tegak. Dan selainnya kayu, tetapi lakin ba'da goslim, tetapi setelah membatingannya mereka dan mengkafaninya mereka dan mensolati atas mereka. Setelah mereka dimandikan, dikafani dan disolati atas mereka, maka mereka dibunuh dan disalib. Ini hukuman yang mereka para pembegal, mereka mengambil harta dan membunuhnya juga. Di Indonesia banyak terjadi ini di berita-berita, di media sosial, ketika hukuman secara syariat yang berlaku untuk mereka, mereka telah membunuh dan mengambil harta, yaitu mereka para pembegal, maka hukumannya mereka dibunuh juga, mereka disalib juga, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.